Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa diberikan kesehatan di setiap kegiatan kita. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di pembelajaran yang kedua kita akan membahas tentang teks debat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang teks negosiasi dari mulai struktur teks negosiasi, kemudian kita juga membahas tentang teks kebahasaan negosiasi. Nah, pada pertemuan kali ini atau pembelajaran yang kedua, tema atau materi pokok dari pelajaran yang akan kita bahas yaitu tentang teks debat. Nah, ini sudah terlihat ya di video yang Bapak buat. Teks debat untuk kelas IPA dan IPS MAN 1 Kota Tangerang 10 Selatan. Nah, materi pokok atau pembahasan teks debat tersebut meliputi dan bisa dilihat di peta konsep ini ya. Yang pertama, kalau kita melihat dari peta konsep teks debat ini, yang pertama akan kita bahas yaitu menemukan esensi debat. Nah, dalam tahap menemukan ini nanti ada merumuskan batasan debat, mengidentifikasi unsur-unsur debat, merumuskan tata cara debat. Kemudian bagian yang kedua atau tahapan yang kedua adalah mengonstruksi bagian-bagian dalam debat yang meliputi merumuskan mosi berdasarkan isu, menganalisis pendapat dan argumen, menyimpulkan hasil debat. Kemudian yang ketiga, menganalisis isi debat meliputi menganalisis pendapat tim, mengidentifikasi ragam bahasa debat, dan yang terakhir itu berlatih atau praktik debat. Pertama, menyusun mosi dari permasalahan. Yang kedua, menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi. Ketiga, melaksanakan debat sesuai dengan peran yang ditetapkan. Nah, dalam pembelajaran ini ada 4 tahap yang akan kita lalui ya. Nah, yang akan kita lalui. Nah, nanti di evaluasi akhir, kita akan berlatih bagaimana cara melaksanakan debat sesuai dengan peran yang ditetapkan nanti oleh Pak Yayan ya. Adapun nanti untuk teknisnya seperti apa, apakah tugasnya kelompok atau individu, yang jelas nanti ada tugas masing-masing ya melalui e-learning ataupun tugas instruksi langsung melalui WA group. Selanjutnya kita lihat kompetensi dasar dari pembelajaran ini merupakan kompetensi dasar di semester genap ya 3.12, yaitu pertama menghubungkan permasalahan isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Dan yang pada KD keterampilannya adalah mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menemukan esensi debat. Kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dari teks debat ini atau materi debat ini, jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menghubungkan dan mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat dengan kritis, bekerja sama dan komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, itu tujuannya ya. Kemudian kita lanjut ke materi pokok dari debat itu. Nah, sebetulnya debat itu apa sih gitunya? Kalau kita melihat kan banyak sekali praktik-praktik yang sering kita lihat kaitan dengan debat ini ya. Debat itu umumnya kan ada dua
pihaknya, ada pihak A dan pihak B yang mempersoalkan tentang permasalahan atau sesuatu. Ya. Kemudian kedua belah pihak tersebut membangun sebuah argumentasi masing-masing ya dalam percakapan tersebut. Tetapi secara definisi marilah kita lihat terlebih dahulu menurut KBBI, debat adalah sebuah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi yang paling poin pentingnya adalah dalam proses berdebat itu ada sebuah pendapat dari masing-masing ya berupa sebuah argumentasi dan masing-masing orang tersebut atau pihak yang terlibat dalam proses berdebat tersebut mempertahankan pendapatnya masing-masing gitu ya. Kemudian selanjutnya tujuan dari debat. Nah, apa sih sebetulnya tujuan dari perdebatan itu? Karena kita melihat kadang banyak sekali orang berdebat ya. Berdebat mempermasalahkan yang memang ada permasalahan itu yang dianggap permasalahan yang sedang booming gitu ya, sedang hangat dibicarakan, maka biasanya diperdebatkan ya. Banyak sekali contoh-contoh kasus atau masalah-masalah yang kita bisa lihat di media televisi ya, yang memperdebatkan tentang sesuatu yang memang di dalam sesuatu tersebut terdapat pro dan kontra gitu ya. Pro dan kontra. Nah, sesuatu yang pro dan kontra ini biasanya inilah yang diperdebatkan sehingga yang pro mempertahankan argumentasinya dengan keproannya, yang kontra juga mempertahankan argumentasi kekontraannya dengan argumentasinya tentunya. Lalu apa sih tujuan dari debat itu? Nah, kita bisa melihat di layar ini ya, di video ini. Inti dari kegiatan berdebat ialah bertukar pendapat dan mempertahankan pendapat masing-masing dengan alasan yang jelas. Dengan berdebat secara sehat, kamu bisa mendapatkan wawasan baru dari sudut pandang lawan debatmu. Nah, ini ya yang terpenting. Jadi dalam proses berdebat itu tidak hanya sebatas mempertahankan argumentasi masing-masing dengan kekeh gitu, melainkan dalam proses berdebat tersebut ada sebuah sudut pandang yang berbeda dari antara pihak, yang mana sudut pandang tersebut pada akhirnya nanti menjadi sebuah wawasan untuk kedua belah pihak gitu ya. Nah, kadang kita melihat ada sebuah proses debat ya. Nah, debat kusir gitu. Artinya memperdebatkan sesuatu yang memang tidak penting. Tapi pada saat berdebat kedua belah pihak tersebut mempertahankan argumentasinya dengan berbagai alasan gitu ya. Bahkan alasan-alasan yang memang kadang tidak jelas gitu ya. Padahal sudah dijelaskan di sini bahwa ketika menyampaikan sebuah pendapat atau bertukar pendapat ya, jadi pendapat dari masing-masing itu harus yang jelas. Jelas itu artinya terukur ya dan dapat bisa dianalisis melalui nalar manusia atau logika manusia. Selanjutnya, nah unsur-unsur debat. Nah, dalam sebuah debat itu ada yang namanya unsur-unsur. Ya, unsur-unsur itu jadi hal-hal yang ada dalam proses debat. Nah, pertama ada sebuah mosi. Ya, yang satu mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentu tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi debat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat berlangsung. Mosi ini secara nama lainnya adalah topik atau permasalahan yang akan diperdebatkan ya. Nah, umumnya kan dalam sebuah debat itu ada sebuah tema yang diangkat. Nah, kita lihat debat yang paling sehat itu atau paling teratur gitu ya pada saat kita melihat
debat capres dan cawapres gitu ya. Dimana di sana ada sebuah sistem ya, aturan gitu ya. Kemudian tema yang diangkat juga jelas, argumentasi yang dibangun oleh kedua belah pihak juga sangat jelas gitu ya. Sehingga dari perdebatan tersebut menambah wawasan kepada kedua belah pihak, juga kepada kita selaku audien yang melihat perdebatan tersebut. Jadi banyak sekali pengalaman, pelajaran yang didapat dan yang disampaikan oleh kedua belah pihaknya. Nah, itu yang terpenting. Itu yang pertama, unsur-unsur debat ada mosi. Kemudian yang kedua, ada tim afirmasi. Nah, dalam debat ini ada beberapa tim yang terlibat ya di dalamnya. Ya, di antaranya adalah yang pertama ada tim afirmasi. Tim afirmasi ini adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan. Nah, atau disebut dengan tim pro gitu ya. Kemudian tim oposisi, kebalikan dari tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan, tim kontra. Nah, misalnya kemudian yang keempat, moderator akan moderator akan berperan sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan dan mengatur jalannya debat. Moderator harusnya mampu menengahi kedua belah pihak ya. Nah, Pak Yan contohkan misalnya dalam sebuah misalnya permasalahan yang diperdebatkannya tentang eh, apa namanya dimulainya misalnya kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Nah, ketika misalnya ada tema itu diangkat ya, pasti ada tim pro dan ada tim kontra. Misalnya tim pro misalnya dari pihak sebagian orang tua yang menginginkan sekolah itu misalnya tatap muka, sedangkan tim kontra ada sebagian wali murid atau orang tua yang menginginkan sekolah itu tetap daring, misalnya begitu. Nah, kedua belah pihak itu membangun sebuah argumentasinya masing-masing dengan alasan-alasan yang jelas. Misalnya tim pro ya yang menginginkan sekolah tatap muka, misalnya alasannya adalah kurang efektif bila belajar dilaksanakan di rumah. Karena memang penyerapan pembelajaran dari mata pelajaran yang diajarkan itu kurang maksimal misalnya ya, karena terganggu oleh beberapa kendala teknis, misalnya kendala internet, kendala ya macam-macam ya, banyak sekali kendalanya. Nah, sedangkan tim oposisi misalnya yang tim kontranya tidak mendukung dengan kebijakan masuk belajar tatap muka, inginnya tetap daring karena melihat situasi, misalnya alasannya karena melihat situasi saat ini ya masih cukup mengkhawatirkan ya jika terjadi tatap muka di sekolah itu. Karena alasan-alasan sekarang ini sedang masa pandemi gitu ya. Banyak sekali tingkat penyebaran virus masih tinggi khususnya di kota Tangsel gitu ya. Nah, tentu kedua belah pihak kan mempertahankan argumentasinya masing-masing. Nah, maka dalam hal ini moderatorlah yang menengahi kedua belah pihak. Jadi jangan sampai nanti ketika kedua belah pihak ini membangun argumentasinya masing-masing, tidak ada yang menengahi ya, sehingga nanti tidak ada jalan keluar yang dihasilkan gitu ya dari perdebatan tersebut. Nanti kalau tidak ada moderator, pihak tim afirmasi bicara, kemudian tiap tim oposisi bicara, kedua belah pihak itu sama-sama bicara. Lalu siapa yang mendengarkan ya? Nah, kemudian yang terpenting dalam unsur debat juga ada penonton atau juri. Nah, ini penting ya. Ketika ada sebuah perdebatan, maka harus ada orang atau audien yang melihat dari perdebatan tersebut gitu ya. Karena debat itu kan umumnya untuk diperlihatkan gitu ya. Sehingga dengan perdebatan tersebut masyarakat itu jadi teredukasi gitu dari informasi-informasi yang disampaikan oleh narasumber dalam
proses debat tersebut. Ya, itu yang terpenting. Itu penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat karena itu penonton atau juri harus mewakili wawasan sesuai dan mampu bersikap adil, bukan mendasar keputusan pada pendapatnya sendiri. Nah, ini ya yang terpenting. Jadi, ketika kita jadi penonton atau dalam hal ini juri misalnya ya, kita juga harus cerdas melihat proses perdebatan tersebut ya. Mana tim mana misalnya yang membangun argumentasinya itu dengan argumentasi yang jelas, logis gitu ya, dan terukur ya, tidak ngawur gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa melihatlah ya, mana yang kita anggap benar dan mana yang kita anggap salah gitu ya, berdasarkan misalnya fakta data yang diungkap dalam proses debat tersebut. Kemudian yang keenam, dalam proses debat juga penting ada yang namanya penulis atau sekretaris. Nah, biasanya sekretaris ini hadir dalam proses debat itu ya. Nah, selama perdebatan berlangsung, penulis atau sekretaris harus mencatat hal yang penting disampaikan oleh kedua belah pihak. Nah, itu apa kira cukup sekian ya penjelasan pada kesempatan kali ini. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan kalian juga baca modul yang di upload oleh Pak Ayan di e-learning. Kemudian setelah itu nanti kita belajar juga tentang teks kebahasaan kebahasaan debat, karena pada pertemuan kali ini Pak Ayan hanya menjelaskan tentang sekilas tentang teks debat. Ya, itu seperti apa dan unsur-unsur debat seperti apa, tujuan debat itu bagaimana. Nanti pada pembahasan teks kebahasan debat belum dibahas dalam pertemuan kali ini. Nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.